Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Mudaim MPD selaku dosen pengampu teori kepribadian, selanjutnya yang saya sayangi teman-teman sekalian. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 12 dengan judul presentasi untuk kelompok-kelompok kami. Perkenalkan, saya sendiri Alfirah Maturiki dengan NPM 211300018. Selanjutnya, Bena Dinda Agustia dengan NPM 211300035. Selanjutnya, Jessica Fadilah dengan NPM 211300075. Selanjutnya, Meli Nurlaili 211300041. Selanjutnya, Nikmatul Fauzia dengan NPM 211300058. Selanjutnya, Puspita Damayati dengan NPM 211300030. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kepribadian menurut perspektif agama Islam. Kepribadian individu memiliki kepribadian masing-masing yang berbeda-beda. Psikologi menyebutnya sebagai individu differences, yaitu individu yang unik dan memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Kepribadian merupakan ciri khas seseorang yang meliputi sikap, perilaku, dan cara individu dalam menyelesaikan segala macam permasalahan dalam hidup. Kepribadian merupakan sesuatu yang tidak terlihat dan itu mencakup trait atau sifat pada diri individu. Individu akan dipandang baik atau buruk tentu bisa dilihat dari kepribadian, dan kepribadian itu bisa dilihat dari cara individu bersikap, berperilaku, berinteraksi dengan orang lain, hingga cara menyelesaikan setiap masalah yang ada. Pemahaman tentang hakikat manusia. Yang pertama, Charles Robert Darwin 1809 sampai 1882 menetapkan manusia sejajar dengan binatang. Yang kedua, Ernest Haeckel 1834 sampai 1919 menyatakan manusia dalam segala hal menyerupai binatang berluas tulang belakang. Yang ketiga, Aristoteles 384 sampai 322 memberikan definisi manusia sebagai binatang yang berakal sehat yang mampu mengeluarkan pendapatnya. Harold H. Titus menempatkan manusia sebagai organisme hewani yang mampu mempelajari dirinya sendiri dan mampu. Ahli mantik mendefinisikan manusia sebagai al-insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berbahasa. Berikut pemahaman para pemikir Islam tentang manusia. Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rashid menyatakan bahwa hakikat manusia itu terdiri dari dua komponen penting, yaitu komponen jasad, komponen jiwa. B. Kepribadian manusia. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu, seperti kepada yang pemalu atau berkepribadian pemalu. Aspek-aspek kepribadian yang di dalamnya mencakup karakter, yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku. Temperamen, yaitu di posisi reaktif seorang atau cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. C. Dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian ini dijelaskan dalam teori psikodinamika. Unsur-unsur yang paling agen dalam teori ini adalah terkait motivasi, emosi, dan aspek-aspek yang bersifat internal lainnya. 3 komponen dasar aliran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, id, yang kedua ego, dan yang ketiga superego. Tipe kepribadian 1. Tipe kepribadian menurut Hippocrates dan Giranus yaitu melancholisus atau melankolis. 2. Sanguinicius atau sanguinisi. 3. Phlegmaticus atau phlegmatisi. 4. Cholericus atau cholerisi. 2. Tipe kepribadian menurut Alfred Adler. 1. Ruling dominant. 2. Tilting leaning. 3. Avoiding. 4. Social usiver. 3. Tipe kepribadian menurut Big Five. 1.
extroversion atau sering disebut juga surgency. 2. Agreeableness. 3. Conscientiousness atau disebut juga lack of impulsivity. 3. Neuroticism atau disebut juga emotional instability. 4. Openness atau sering juga disebut culture atau intellect. 4. Tipe kepribadian menurut C. Jung. 1. Ekstraversi. 2. Introversi. 5. Tipe kepribadian menurut Eysenck. Menurut Eysenck, kepribadian tidak muncul secara spontan, tetapi mengikuti 4 level yang disebutnya dengan Theory of Personality Structure. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian human being dan implikasi teori kepribadian Islam terhadap bimbingan dan konseling. Perkembangan kepribadian human being yaitu pengembangan kepribadian berarti kemauan diri sendiri untuk menata aspek internal diri atau sikap batin, dan aspek perilaku eksternal diri yaitu cara Anda menampilkan diri atau tampak sisi luar diri di persepsi orang lain. Sedangkan implikasi teori kepribadian Islam terhadap bimbingan dan konseling ialah teori psikologi kepribadian yang melahirkan konsep-konsep seperti dinamika pengaturan tingkah laku, pola tingkah laku, model tingkah laku, dan perkembangan repertoire tingkah laku dalam rangka mengurangi kompleksitas tingkah laku manusia. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan presentasinya pada hari ini. Dari pendapat teman-teman tadi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan dari pendapat para ahli bahwa manusia adalah hewan yang memiliki akal dan pikiran. Namun, berbeda dengan umat Islam. Para ahli Islam berpendapat bahwa manusia dipandang sebagai manusia, bukan sebagai binatang, karena manusia memiliki derajat yang tinggi, bertanggung jawab atas segala yang diperbuat, serta makhluk pemikul amanah yang berat. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu berinteraksi dan bereaksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Pengembangan kepribadian berarti kemauan diri sendiri untuk menata aspek internal diri atau sikap batin dan aspek perilaku eksternal diri. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 12. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.